Jumpa lagi bersama saya di sini dalam obrolan di Pusat Informasi PCPEN untuk membahas terkait bagaimana sih update mengenai program-program dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, beberapa minggu kebelakangan ini ada kebijakan PPKM darurat, baik itu di Jawa Bali, kemudian juga di 15 daerah yang ada di luar Jawa Bali. Saat ini saya bersama dengan Bapak Raden Tardede. Beliau merupakan Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Salam sehat, Pak Raden. Salam sehat, Pak. Sehat. Ya, baik Pak Raden. Beberapa minggu terakhir nih ya kan, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan PPKM darurat. Di Jawa Bali kan 3 sampai dengan 20, kemudian di luar Jawa Bali ada 15 daerah, Pak. Nah, sejauh ini sebenarnya bagaimana sih Pak Raden evaluasi dari PPKM darurat itu sendiri, Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya mengenai PPKM darurat. Adapun kita tahu bahwa PPKM darurat ini kita lakukan adalah setelah kita melihat atau mengantisipasi kenaikan yang sangat signifikan dari penularan virus COVID-19 ini. Terutama akibat daripada varian Delta yang kita lihat sangat signifikan. Oleh karena itu pemerintah membuat satu keputusan kita harus melakukan pengetatan yang kita sebutkan dengan PPKM darurat, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat ya, yang lebih ketat lagi. Jawa Bali, tapi kemudian kita perluas juga di luar Jawa Bali, mengingat ternyata penularan dari Delta ini sangat cepat, bukan hanya di Jawa Bali lagi, tapi juga di luar Jawa dan Bali. Nah, kita evaluasi hasilnya memang tidak mudah untuk langsung mendisiplinkan kembali, karena kita sudah sempat memang agak rileks, agak longgar waktu itu, di mana dari pengalaman yang bulan Februari tahun lalu kita turun, di bulan Maret turun, April turun, Mei juga masih turun, tenang begitu. Nah, kemudian mulai naik di pertengahan Juni dan terus naik-naik. Jadi merubah kembali orang yang sudah rileks, tiba-tiba kita kemudian ketatkan, itu tidak mudah ya. Dan kita terus terang menghadapi permasalahan, artinya menghadapi persoalan untuk mendisiplinkan itu di awalnya. Secara gradual ada perbaikan kita lihat ya. Jadi itu terlihat juga dari data-data yang kita peroleh bahwa tingkat kepatuhan itu awalnya sangat rendah ya, tapi over time kemudian disadarkan ke mereka bahwa ini adalah barang publik, ini adalah tanggung jawab bersama, yang kalau kita tidak melakukan itu secara bersama-sama, akibatnya tidak akan pernah optimal. Jadi kalau hanya sekelompok orang saja yang mau melakukan katakan protokol kesehatan, disiplin dan menjaga diri, orang lain nanti akan bilang kok mereka itu tidak berkontribusi terhadap barang publik ini, terhadap kepentingan bersama. Karena ini kan sebetulnya kepentingan bersama. Ingat, yang kita harus sadar di situ adalah bahwa sebetulnya individu-individu atau kelompok masyarakat itulah yang menjadi inang dari COVID-19 ini, virus ini. Jadi kalau kita memang disiplin dan melakukan itu bersama-sama, sebetulnya kan virus ini sendiri akan hilang sama. Tapi kalau kita tidak melakukan itu bersama-sama, ada sekelompok yang bandel, ya, tidak disiplin, akibatnya virus ini akan terus dia berkembang biak. Nah, jadi yang kita harapkan di sini bahwa PPKM darurat ini sudah dilakukan, mari kita ikuti, ya. Dan ini kita harus jaga bersama, kita harus melakukan ini secara kolektif, ya. Dan kita nggak boleh tergantung kepada negara atau pemerintah, karena ini adalah perlindungan terhadap diri kita, perlindungan terhadap keluarga kita, perlindungan terhadap masyarakat. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama. Ini kalau boleh saya ingatkan berbeda dengan krisis-krisis yang sebelumnya. Kalau krisis yang sebelumnya, apakah itu krisis perang, apakah krisis ekonomi, krisis katakan perbankan,
itu pemerintah boleh dikatakan bisa melakukannya itu secara sepihak Oke. sendiri Tanpa ada partisipasi dari publik. tanpa ya, ada Pak? partisipasi publik. Sedangkan ini adalah memang tanpa keterlibatan publik, apapun yang dilakukan pemerintah tidak mungkin selesai karena masalah ini adalah masalah kepentingan bersama dari masyarakat itu sendiri. Dan masyarakat itulah yang saya katakan tadi menjadi inang dari COVID-19 ini. COVID-19 ini. Gotong royong ya Pak Raden ya? Ini gotong royong. Karena kadang di beberapa daerah kan sekarang banyak yang mulai apa ya sebenarnya Pak Raden ya? Bisa dibilang masyarakat mulai jenuh gitu Pak Raden. Dan ya dengan kondisi PPKM yang kemarin sempat longgar, sempat kan ada PPKM mikro, kemudian ada sempat penebalan PPKM dan kemudian sekarang PPKM darurat gitu kan. Masyarakat sebenarnya mulai jenuh mungkin ya Pak Raden ya dengan hal itu. Memang kalau boleh antar kita saling mengingatkan, ya sudah vaksin belum? Iya. Ya, itu akan sangat bagus sekali untuk secara halus antar masyarakat itu sendiri yang sebetulnya punya keinginan untuk memperbaiki diri bersama-sama tanpa perlu dilakukan pemaksaan-pemaksaan. Iya. Ya, jadi kalau tidak perlu harus bawa pentungan atau kemudian bawa senjata, itu kan nggak cocok lagi zaman Iya. sekarang. Gitu loh. Paling bagus adalah yang saya katakan tadi itu, partisipasi aktif dari masyarakat, ya, juga partisipasi aktif dari tokoh-tokoh masyarakat. Apakah itu tokoh pendidikan, apakah tokoh agama, tokoh adat, ya, semuanya harus berpartisipasi untuk melawan musuh yang tidak kelihatan ini. Iya. Ini kan belum pernah kita alami pandemi ini dalam sejarah Republik ini, ya, berdiri. Ini pertama kali kita menghadapi musuh yang lain daripada yang lain, yang seperti yang saya katakan tadi tidak kelihatan dan tidak bisa hanya sepihak oleh pemerintah. Ini semuanya harus dikalahkan secara bersama-sama dan terutama oleh setiap individu harus mengalahkan ini supaya tempat berkembang biaknya si virus ini sendiri itu menjadi hilang. Setelah itu Pak Raden, jika penerapan PPKM darurat kemudian itu pemerintah juga menyiapkan jaring pengaman sosial dan jaring pengaman kesehatan kan Pak Raden untuk masyarakat gitu. Karena kadang ya mungkin banyak ya kita orang yang kan sekarang udah akselerasi bansos, kemarin juga ada realokasi terkait anggaran PEN. Nah itu sendiri kalau misalnya sejauh ini Pak Raden dari pemerintah gitu, terkait jaring pengaman sosial apa sih untuk masyarakat yang sedang disiapkan gitu? Memang ini menjadi penting. Kita pemerintah tentu sangat memperhatikan rakyatnya, terutama rakyat yang paling rentan. Kalau rakyat yang punya uang sih nggak perlu diperhatikan, tapi rakyat yang paling rentan ini yang menjadi perhatian pemerintah. Sebab kita tahu konsekuensi dari pelarangan aktivitas, ya, ini adalah kegiatan ekonomi menjadi berkurang. Mobilitas orang berkurang, mobilitas barang berkurang. Jadi pendapatan juga bisa terganggu, ya, di banyak sektor, bahkan benar-benar dia sangat mematikan, ya, seperti sektor transportasi, sektor wisata, ya, sektor perdagangan di pasar-pasar. Mereka sangat terpengaruh oleh ini, ya. Jadi oleh karena itu dengan melihat itu dan juga sektor-sektor informal yang mungkin mereka ini akhirnya tidak dapat pendapatan, ya, seperti pedagang kaki lima, juga mungkin juga Ojek online. ya. Nah, jadi pemerintah membuat memang program yang tahun lalu kita sudah membuat program ini dan berlanjut sampai tahun sekarang. Jadi yang sekarang sebetulnya yang kita lanjutkan adalah ada bantuan sosial tunai, ada bantuan sembako, ada subsidi listrik, ya, ada PPKH, ada bantuan langsung tunai desa. Di samping itu kita berikan juga insentif kepada sektor-sektor tertentu, termasuk KUR, ya, kredit usaha rakyat untuk usaha mikro, ya, dan kecil. Hal-hal itu yang kita lakukan. Tentu nanti kita akan lihat lagi berdasarkan data. Kalau ini lama, ya mungkin kita harus tambah juga bantuannya, ya. Karena dalam keadaan seperti ini apa boleh buat, ya, pemerintah harus ikut membantu, terutama yang paling rentan dari penduduknya, ya, dari masyarakat ini, ya, kita harus membantu mereka.
Tetapi yang paling utama sebetulnya adalah perhatian kepada kesehatan dulu. Iya. Ya, jadi bantuan sosial perlu, tapi yang lebih utama lagi adalah bantuan dari sisi kesehatan. Ya, oleh karena itu sekarang vaksinasi, ya, itu bagian dari itu juga. Karena kalau kita sudah divaksinasi, katakan 70%, 80% dari penduduk Indonesia, di mana untuk vaksinasi itu sendiri pemerintah menyediakan secara gratis, ya, secara gratis kepada hampir 206,5 juta penduduk Indonesia. Jadi dengan harapan adalah kalau sudah divaksinasi, maka tentu kemungkinan dia tertular akan makin kecil, dan kemudian kemungkinan dia harus ke rumah sakit, ya, harus dilakukan dilakukan tindakan di ICU itu menjadi lebih kecil, atau kemungkinan dia fatal, artinya tingkat kematian pun akan berkurang kalau vaksinasi. Dan berikutnya adalah kalau kita sudah divaksinasi dengan pengurangan kemungkinan risiko-risiko tadi, maka kita akan lebih percaya diri. Yeah. Kalau kita sudah lebih percaya, maka kita akan mau melakukan kegiatan, maka kita akan mau berbelanja, maka kita akan mau berinvestasi. Naik lagi ya. Gitu loh. Jadi dua hal itu harus dilakukan, baik itu dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi bantuan sosial kepada yang paling rentan. Kemudian berbicara tentang kebijakan ke depan, pun akselerasi yang akan dilakukan oleh KPCPEN, Pak, terutama dan gas dan rem, Pak. Soal gas dan rem, ini kira-kira ke depan kebijakan apa ataupun langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh KPCPEN, Pak, dalam penanganan COVID maupun untuk program pemulihan ekonomi nasional? Nah, yang utamanya adalah kita sebutkan intervensi non medis, ya, yaitu pengetatan, tadi itu pelarangan mobilitas, kemudian pemakaian masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjaga kerumunan, kan itu dia. Itu yang sebetulnya yang menjadi salah satu alat utama, strategi utama, gitu. Itu di depan. Tapi kemudian strategi kedua adalah, atau apa yang kita sebutkan kebijakan yang kedua yang utama adalah vaksinasi. Jadi percepatan vaksinasi itu menjadi kunci, sangat penting. Dan ini sebetulnya yang kita lihat dilakukan di negara maju. Contohnya Amerika, kemudian di Eropa, mereka melakukan vaksinasi secara cepat, ya. Israel waktu itu melakukan juga, negara-negara ini melakukan vaksinasi yang tingkat vaksinasinya bisa 50%, bahkan di atas 50%. Jadi target 2021 ini Indonesia harus begitu. Okay. Jadi target vaksinasi kita juga tahun 2021 ini harus bisa di atas 50% seluruh Indonesia. Dan khusus untuk Jawa Bali, di mana Jawa Bali ini boleh dikatakan yang menjadi paling padat, ya, ini harus lebih duluan, ya, lebih duluan dia. Artinya supaya tingkat risikonya langsung berkurang, karena kepadatan penduduknya kan berpengaruh juga terhadap tingkat penularan. Jadi tadi itu ini menjadi penting masalah vaksinasi ini, ya. Yang ketiga adalah kebijakan lainnya, ya, fiskal stimulus. Ya, fiskal stimulus ini yang pertama yang perlu kita lakukan adalah untuk membantu yang paling rentan tadi itu. Kemudian juga kita bisa pilih juga sektor-sektor tertentu yang punya multiplier effect yang tinggi. Jadi yang punya dampak, artinya kalau kita tolong kita berikan insentif ke satu industri, itu dia menarik gerbong yang panjang. Padat karya misalnya. Ya, itu dia bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir ini adalah yang kita sebutkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini di lapangan, ini kita harapkan adalah dengan kita mempermudah, ya, mempercepat, membuat lebih pasti iklim berinvestasi di Indonesia, maka kita harapkan investasi akan masuk. Investasi masuk itu yang akan menciptakan lapangan kerja. Nah, itu yang jadi, itulah 4 pilar. Jadi pertama tadi adalah intervensi non medis, itu menjadi ya 3M atau 5M disebutkan itu. Kemudian yang kedua adalah vaksinasi, yang ketiga adalah fiskal, ya, stimulus, baru kemudian adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, Pak Raden,
Terima kasih atas waktunya Pak Raden, udah sharing bareng sama teman-teman di Pusat Informasi PCPEN. Semoga dari sini kita bisa saling mengingatkan satu sama lain. Ini juga sebagai ikhtiar pemerintah yang harus juga didorong dengan partisipasi dari masyarakat. Karena kalau kata Pak Raden tadi, kuncinya itu adalah inangnya itu dari pergerakan manusia. Jangan lupa untuk sebarkan video ini juga ke teman-teman, ke keluarga, ke grup WhatsApp kalian. Semoga informasi cukup membantu untuk kalian. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Raden. Salam sehat semuanya.